Salam Yesua Hamasiah, Alikem Leme Olamin. Damai sejahtera Yesus Kristus bagi kamu semua selama-lamanya. Mari kita membuka kitab suci kita yang menjadi renungan kita pada minggu ini, di Minggu Kuasi Muruginiti hari ini, 19 April 2020, diambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Akan kita baca. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang kekasih, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan, Allah Bapa kami, Firman-Mu berikan pada kami, agar menjadi berkat bagi hidup kami. Amin. Bapak Ibu, saudari-saudariku yang terkasih, firman yang kita baca tadi memberitahu kita ada semacam kehausan dan kerinduan. Bani Korah, kelompok penyanyi dalam ibadah bait suci, menggubah Mazmur ini untuk dinyanyikan di bait suci, mengajak jemaah bertemu dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada banyak jenis kehausan. Dan apa yang dihauskan? Bayi haus pada ASI, air susu ibu. Dia akan menangis terus kalau kehausan ini tidak diatasi. Karena ia ingin hidup, ingin sehat, dan senang. Sang bayi harus ditolong. Seseorang haus informasi. Untuk itu dia buka televisi, atau dengar radio, atau baca koran, baca WhatsApp di HP-nya, atau teleponan dengan seseorang menanyakan kabar, dan lain-lain. Kabar baik membuat dia senang, dan kabar buruk membuat dia sedih, bahkan tenggelam. Sangat disayangkan kalau orang yang haus informasi termakan hoax dan kabar bohong.
Orang yang haus informasi juga harus ditolong. Ada orang yang haus minuman, dan tentu saja dia akan cari air bersih untuk diminum. Mungkin dia pergi ke swalayan, membeli minuman botol dari sana, dan menikmatinya. Orang sakit, Bapak Ibu Saudara, haus akan kesembuhan. Dia butuh obat dan Paddauni Bulun atau Sang Maha Penyembuh. Kita harus tuntun mereka menemukan atau bertemu dengan Sang Maha Penyembuh itu. Pemazmur mengatakan jiwanya haus kepada Allah yang hidup. Dia merindukan Allah atau Elohim dalam bahasa aslinya. Kerinduannya bagaikan rusa rindu air di sungai, pelepas dahaga. Bagaimana caranya dan apa yang harus diberi untuk memuaskan kehausan dan kerinduan seperti ini, perlu kita renungkan pada kebaktian kita hari ini. Dari syair pemazmur ini dapat disimak bahwa haus dan rindu kepada Tuhan merupakan masalah psikologi, masalah kejiwaan. Jiwanya gundah gulana, jiwanya tertekan, gelisah, dan keadaan ini mengganggu kehidupannya. Jiwa yang terganggu akan membuat tiada kebahagiaan. Maka orang yang mau memberikan kepuasan kepada orang yang bermasalah psikologi harus juga mendalami masalah psikologi tersebut. Faktor luar dan faktor dari dalam dirinya membuat pemazmur dan jiwanya demikian. Ejekan orang, di manakah Tuhanmu, membuat jiwanya tertekan. Lalu dia mempertanyakan, masih adakah gunanya percaya pada Tuhan? Kalau kau masih ada Tuhan, aku mau bertemu dengan engkau, merasakan pertolonganmu. Kira-kira demikian teriakannya, seperti dalam Mazmur ini. Dia ibarat orang yang sudah 38 tahun terbaring di tepi kolam Bethesda, menunggu bisa duluan masuk ke kolam itu apabila kolam itu guncang. Tetapi dia selalu didahului oleh orang lain, dan akibatnya dia tidak mendapat kesembuhan. Jiwa pemazmur gundah gulana, sehingga ia tidak berdaya menembus keramaian orang yang hendak datang ke altar Tuhan, menyampaikan persembahannya dan bertemu dengan Tuhan melalui imamnya. Dia menangis dan sampai kering air matanya, menangisi hidupnya yang tidak berdaya. Makanya dia harus ditolong. Dan kita pun kalau demikian halnya harus ditolong, Bapak Ibu Saudara, dan harus menolong diri kita sendiri juga. Para pengusaha yang tumpur sekarang, kawan-kawan yang kehilangan mata pencaharian menjadi pengangguran, terutama para penderita COVID-19, sekarang sering jatuh ke dalam keadaan kejiwaan seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya datang untuk mengajak saudara untuk memulihkan jiwa Bapak Ibu Saudara.
Rusa yang haus itu mencari sungai yang berair, tetapi bukan asal sungai yang berair. Dia harus perhatikan apakah air sungai itu layak diminum atau sudah berair berlumpur dan kotor airnya. Apakah di sungai itu ada buaya yang siap menerkam untuk mematikannya, seperti kita tonton dialami oleh hewan-hewan di Serengeti, Afrika. Waktu musim kering mereka datang ke sungai, padahal buaya-buaya yang kelaparan sudah menanti untuk memangsa mereka. Kita juga harus hati-hati dalam hal ini. Jangan asal masuk. Bisa saja kalau kita ceroboh, maksud hati memuaskan haus, tetapi hidup jadi melayang. Dalam kehausan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ditawarkan kepada kita sungai air kehidupan yang airnya menjadi obat, dan juga di tanggul-tanggulnya tumbuh pohon-pohonan yang buahnya menjadi obat. Dan sungai maupun air itu aman, tidak ada pembunuh yang hendak menerkam. Itulah kitab suci Alkitab yang memberitakan Tuhan yang merupakan sungai air kehidupan. Dapat kita baca Wahyu 22 ayat 1-5. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pemazmur menyemangati kita dan hidup kita dengan mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Harapan memberikan semangat hidup baru kepada kita semua, sehingga kita tidak perlu putus asa walau bagaimanapun beratnya kehausan kita sekarang ini. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yohanes 7 ayat 37b. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sabda Yesus tertulis dalam Matius 11 ayat 28. Orang lumpuh di tepi kolam Bethesda itu terbebas dari penyakitnya dan dari kehausannya akan kesembuhan, menjadi terpuaskan karena dia bukan hanya bertemu dengan Tuhan, karena dia didatangi oleh Tuhan, tetapi karena dia mematuhi perintah Yesus Kristus yang datang melawatnya, yang mengatakan, "Bangunlah, pergilah." Maka dia melakukan itu dan sembuh. Kemudian kita tahu dari lambung Yesus Kristus yang tertikam di salib itu mengalir air yang membuat lega semua kehausan dan kerinduan orang-orang yang ingin melihat Tuhan dan ingin kehausan jiwanya terpuaskan. Yesus Kristus bersabda, dan sabda ini adalah kebenaran, "Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya." Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Baca Yohanes 4 ayat 14. Kita melihat kehadiran Allah, Jehovah Elohim,
dalam diri anak Allah yang datang ke kehidupan kita dan mau rela menjadi domba Allah yang membuka pengharapan baru bagi kita. Dengan Dia dan bersama Dia, kita masih akan bersyukur kepadanya, penolong kita dan Tuhan kita, Jehovah Elohim. Salam pengharapan Bapak Ibu Saudara. Mari kita sabut, firman-Mu berkatilah, kekal dalam hatiku. Teguhkanlah imanku, Yesus Juru Selamatku. Yang menerima firman-Mu diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku, terimalah ya Tuhanku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi kami, Jehovah Elohim, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan ketabahan kepada kami untuk terus berusaha berada di rumah demi tugas yang sangat berat bagi bangsa kami, yakni agar kami masing-masing tidak ditulari oleh virus corona COVID-19 dan kami tidak menjadi orang yang menularkan penyakit itu atau virus itu kepada orang lain. Kami belum tahu Tuhan berapa lama lagi kami harus demikian. Berikanlah ketabahan kepada kami dan berikan hikmat yang daripadamu kepada setiap keluarga dari bangsa kami untuk mengatasi keadaan-keadaan kesulitan ekonomi dan hal-hal lain yang dibutuhkan demi keluarga, demi anak-anak, demi bangsa kami, dan demi pencegahan penularan COVID-19 ini. Kami yakin ya Tuhan, Engkau terus menuntun bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa lolos dengan baik dari pencobaan yang sangat berat ini. Menangkan kami semua ya Bapa demi kemuliaan nama-Mu. Kurnia-Mu yang berada di seluruh dunia, terus menerus berdoa kepada-Mu Tuhan agar Engkau hentikan COVID-19 ini. Kiranya dengarkanlah doa-doa kami, doa-doa umat-Mu, dan dekatkanlah orang-orang kepada-Mu ya Tuhan. Berikan kerinduan dan kehausan kepada-Mu ya Allah. Dan apabila mereka haus dan rindu kepada-Mu, jawablah mereka ya Tuhan, baik dengan hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar. Engkau bisa menampakkan diri pada sekarang ini karena Kau adalah Allah yang hidup. Tunjukkanlah diri-Mu dan kebesaran-Mu ya Tuhan kepada orang-orang yang haus dan merindukan Engkau, rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Kiranya firman-Mu juga menjadi alat mempertemukan Engkau dengan semua umat yang merindukan dan haus akan Engkau, ya Allah Bapa kami. Bapa Surgawi, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke tangan-Mu. Berkatilah keluarga ini, berkatilah semua keluarga-keluarga umat-Mu dimanapun berada. Jangan tinggalkan mereka ya Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah masa depan kami. Dalam Yesus Kristus dengarkan dan kabulkanlah doa kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebagai tanda kasih-Mu, saya mohon Anda mensubscribe video ini, membunyikan loncengnya, dan juga membagikannya sedikitnya kepada 5 orang yang lain, agar mereka juga dapat kebahagiaan apabila mendengar khotbah ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin.